bisa wajar. Nah, serunya kalian bisa foto bareng patung Homo wajakensis loh. Jadi kalian bisa tahu nih bentuk asli dari manusia purba Homo wajakensis. Eits, nggak cuma itu. For your information nih kak, selain replika fosil tengkorak Homo wajakensis, kalian bisa belajar sejarah peradaban Hindu-Buddha dari koleksi arca peninggalannya, seperti arca Paramita, Nah, serunya Narasimha, kalian bisa dan foto juga bareng Buddha Art Sophia. Wah, keren banget ya kak. Iya dong. Tapi ini bagian favorit aku banget sih Apa kak. tuh? Kalian bisa lihat di dinding museum yang menceritakan sejarah-sejarah penting mengenai Kabupaten Tulungagung. Dan pastinya masih banyak banget koleksi-koleksi yang bisa kalian eksplor di sini. Bener banget. Last but not least, yang nggak boleh ketinggalan, kalian bisa banget foto estetik di sini. Jadi tunggu apa lagi? Museum Daerah Tulungagung. Dah, see you. Sejarah-sejarah penting mengenai Kabupaten Tulungagung. Dan pastinya masih
Kepada adik-adik yang sudah mengambil tas dan mendapatkan kaos, silahkan kaosnya boleh dipakai, didobel aja dengan seragamnya, tidak apa-apa. Baiklah adik-adik semua, sebentar lagi acara pembukaan akan segera dimulai. Agung. Nggih. Monggo Pak Agung. Nggih, monggo. Sene wae loro ya. Sitok ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Pamong Budaya, Cagar Budaya, Museum dan Purbakala, yang terhormat para narasumber yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dari undangan, dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama di Museum Kabupaten Tulungagung. Sudah ada yang pernah ke sini? Oh, banyak yang belum. Ya, ini kesempatan untuk adik-adik belajar ya. Untuk pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas memimpin, dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya agar acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa. Kepada yang bertugas memimpin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adhim mustanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hamid, segala puji hanya bagimu atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahmu. Engkau himpun kami di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Aziz ya Ghafar, kami sadar kami hidup di bumi Nusantara ini penuh dengan kekayaan dan pesona alam yang luas, tiada batas. Jadikanlah pembangunan sarana prasarana ini bermanfaat bagi kami semua, serta berkailah ini semua sebagai bagian wujud kami dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan dan kelapangan berpikir agar kami mampu menjalankan amanahmu dengan sebaik-baiknya. Tanamkanlah sifat Rahman dan Rahimmu kepada kami sekalian agar menjadi hamba yang tangguh, memiliki iman dan takwa dalam belajar, menjadi hamba yang bisa berpikir jernih dalam membawa dunia ini ke alam yang lebih baik lagi. Ya Allah ya Latif, perkenankanlah dan kabulkanlah doa kami untuk mendapatkan curahan rahmat dan ampunan-Mu. Hamba-Mu kami ini malapetaka dan bencana yang kami terima dengan segala penuh hati dan penuh dengan tanggung jawab yang kami limpahkan kepada kami. Ya Allah, kami mohon ampun, kami mohon maaf, segala maaf mohon dicurahkan kepada kami semua. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami yakin samudra ampunan-Mu telah luas tiada batas daripada lautan dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta pemimpin kami, para pahlawan kami. Dan terimalah amal kebaikan kami sebagai ibadah kami kepadamu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ladakunana minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Kegiatan kepada Bapak Winarto Esos. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang kali ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Ibu Suprihatin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dari SMP Kalidawir dan SMP 1 Pagerwojo.
Dan yang kami hormati bapak-bapak narasumber beserta adik-adik peserta belajar bersama yang berbahagia. Izinkan saya melaporkan kegiatan belajar di museum ini sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar. Petunjuk teknis dana alokasi khusus museum dan taman budaya tahun 2021. DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung tahun 2023. 2. Maksud dan tujuan. Maksud belajar bersama ini adalah mengenalkan koleksi yang dimiliki museum sekaligus sumber konkret bagi pembelajaran sejarah serta pengamatan langsung terhadap benda koleksi museum dan memberikan kesempatan siswa mengagumi kemampuan bangsa ini. Tujuan, dengan diadakan kegiatan ini semoga dapat menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap, terutama bagi seluruh pelajar di Kabupaten Tulungagung terhadap nilai sejarah dan kebudayaan di Kabupaten Tulungagung. Ketiga, kegiatan. Kegiatan belajar bersama ini bertema belajar bersama tentang koleksi museum. Bentuk kegiatan adalah pembelajaran tentang sejarah Kabupaten Tulungagung dan pengenalan koleksi museum serta tanya jawab. Waktu pelaksanaan. Kegiatan belajar bersama ini dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis atau tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 2023. Waktu jam 8 sampai dengan selesai. Tempat Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Fasilitas yang diberikan. Fasilitas yang diberikan pertama adalah ATK, Mamin, seragam, kaos, dan penjemputan pulang pergi. Peserta dan narasumber. Peserta sejumlah 400 orang, terdiri dari pelajar SMP 200 orang dan pelajar SMK 200 orang. Narasumber ada dari Ketua MGMP SLTA Kabupaten Tulungagung, ada yang dari dosen UIN, ada yang dari pengelola Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Biaya dibebankan dari DAK BOP Museum dan Taman Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023. Penutup, demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Kepala Dinas bersedia memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia Kegiatan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung yang hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Kepada beliau Ibu Suprihatin SPMM, disilahkan. Terima kasih Mbak Vera, pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Kepala Dinas, saya akan menyampaikan bahwa beliaunya sebenarnya mau menghadiri acara ini bersama-sama kita, namun ada tugas di pendopo maka diwakilkan kepada saya. Untuk itu anak-anak tidak usah kecewa, insya Allah nanti akan diberikan pelajaran tentang museum, tentang cagar budaya oleh narasumber yang telah siap di depan kita ini.
sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung pada acara pembukaan belajar bersama di museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang kami hormati Bapak Winarto selaku Pamong Budaya Cakur Budaya, serta Bapak Ibu Guru pendamping dan adik-adik peserta belajar bersama yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, pendamping, dan anak-anak yang telah hadir untuk mengikuti acara di pagi hari ini. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Museum merupakan lembaga yang memiliki kewajiban memelihara, mengamankan, dan memanfaatkan benda cagar budaya bagi dunia ilmu pengetahuan, agama, pariwisata, dan pendidikan. Pelaksanaan museum belajar bersama ini adalah merupakan bantuan fisik, bantuan operasional dari pengelola BOP Museum dan Taman Budaya, merupakan bentuk pelibatan pemerintah pusat dengan memperhatikan kewenangan daerah dalam bersama-sama membangun kondisi permuseuman dan taman budaya Indonesia untuk dapat mencapai standar pelayanan teknis sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dan memanfaatkan keberadaan museum dan taman budaya sebagai ruang publik dalam rangka pemajuan kebudayaan. Oleh karenanya dengan adanya bantuan DAK BOP museum ini kiranya sangat bermanfaat bagi tata kelola museum yang selama ini kurang mendapat porsi dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya saya mengajak kepada semua pihak, mari kita majukan museum dengan mengunjunginya secara berkala. Ajaklah seluruh keluarga, sanak famili, dan handetolan untuk meramaikan museum. Jangan lupa bahwa dengan mengunjungi museum kita dapat belajar sejarah dan mengambil hikmah darinya. Ingatlah pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah bangsanya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan belajar bersama di museum ini dapat menjadi wahana pelestarian cagar budaya dan nilai-nilai budaya di Kabupaten Tulungagung. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya nyatakan kegiatan belajar bersama di museum ini secara resmi dapat dimulai. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, nanti semoga bisa mengikuti sampai selesai. Matur nuwun. Baiklah, demikian tadi kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pada hari ini. Untuk selanjutnya acara inti daripada hari ini yaitu belajar bersama tentang koleksi museum. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktunya mepet, adik-adik semuanya ini langsung kepada materi pembelajaran, Dik, ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, dan adik-adik semuanya yang berbahagia. Pertama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak halangan suatu apapun. Adik-adik semuanya yang kami banggakan, hari ini session pertama kami mengundang dari SMP 2 Kalidawir dan SMP 1 Pagerwojo. Gimana Dek? Senang? Alhamdulillah. Itulah tujuan kami mendatangkan adik-adik semua. Untuk hari ini adik-adik semuanya kami undang ke museum. Untuk selanjutnya adik-adik bisa langsung datang sendiri atau bersama keluarga ke museum ini dengan jam kerja yang telah ada di brosur adik-adik semuanya. Adik-adik berarti bebas ketika ada tugas dari sekolah maupun secara pribadi bisa langsung datang ke Museum Daerah Kabupaten Tulungagung ini. Sebelum kami mulai acara hari ini, kami perkenalkan yang di samping kanan saya adalah Mas Agung Cahyadi SPD MPD. Beliau adalah Ketua MGMP SMA Kabupaten Tulungagung dan MGMP Sejarah maksud saya. Dan beliau ada juga sebagai guru di Semuket SMA Gedung Waru 1, dan dia juga sebagai anggota komunitas Astaga Yatri di Kabupaten Tulungagung. Artinya beliau juga paham benar tentang sejarah yang ada di Kabupaten Tulungagung dan tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung. Di samping kiri saya ada Mas Andi Christian Pamuji MPD. Beliau adalah pegawai dari BPK Provinsi Jawa Timur yang bertugas di Kabupaten Tulungagung, dan dia juga bekerja sebagai pengelola Museum Daerah Kabupaten Tulungagung dan juga di salah satu situs yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan sekaligus sebagai koordinator juru pelihara BPK yang ada di Kabupaten Tulungagung. Sebelum narasumber menyampaikan paparannya, kami mohon adik-adik nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kami yang sudah kami siapkan. Untuk yang pertama itu terkait sejarah di Kabupaten Tulungagung. Monggo Mas Agung, kami persilakan. Sampai jam 10 setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya ke bawah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Saya mohon izin ke bawah karena biasanya kalau di kelas juga selalu dekat dengan anak-anak. Apa kabar hari ini? Tadi naik bis? Ya, asik ya? Oke, ada yang sudah pernah ke museum? Sudah ini ya, sudah pernah sekali ini ya. Oke, ya hari ini kita akan belajar tentang sejarah Tulungagung. Barangkali materi saya bisa ditampilkan. Ya, ini dari mana ini? SMP?
1 Pagerwojo, dan ini dari 2 Kalidawir. Wah, di atas semua ini ya. Ya, atas angin semua ini. Negeri di awan semua. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Tulungagung. Nanti sifatnya saya hanya akan menyampaikan secara umum begitu. Nanti ada beberapa gambar-gambar yang saya kira akan menarik gitu ya, untuk disaksikan gitu. Ya. Kira-kira ada yang tahu? Mungkin sebelum kita membahas ini, sejarah Tulungagung itu bagaimana? Silahkan angkat tangan. Mungkin ada yang tahu. Kamu tinggal di Tulungagung, jejak peradaban yang ada di Tulungagung. Kita mulai dari masa praaksara. Nah, ini mumpung nanti pas kalian di museum, nanti bisa masuk di dalam. Nanti kunjungan ke dalam, kalian bisa lihat-lihat. Ya, mulai dari masa praaksara, kemudian masa klasik. Masa klasik itu kita juga menyebutnya masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam dan masa kolonial. Ada beberapa tinggalan yang ada di dalam. Nanti ini kesempatan bagus bagi kalian bisa melihat, bisa foto, terus di-share di media sosialnya, terus konco-konconya diomongi, kalau ada waktu bisa datang ke sini. Nah, itu keren itu. Jadi tidak hanya cuman kamu nge-game saja, tapi juga berkunjung ke museum. Itu keren. Ya, lanjut. Yang praaksara, mulai dari ditemukannya fosil Homo wajakensis oleh Du Bois pada tahun 1890. Replikanya ada di dalam. Ya, replikanya ada di dalam. Nanti coba masuk terus dilihat. Oh, modelnya seperti ini gitu ya. Kemudian ini ada beberapa prasasti. Ya, ada banyak prasasti di Tulungagung, juga ada banyak inskripsi. Inskripsi itu tulisan-tulisan pendek gitu ya. Saya bacakan. Yang pertama ada prasasti Penampihan. Kemudian ada prasasti Tapan, prasasti Tuban, prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin ini ditemukannya di daerah Kedung Minten. Pernah dengar Kedung Minten? Nah, untuk wisata itu sekarang ya, itu Sapu Angin namanya. Kemudian ada prasasti Biri, kemudian prasasti Subasita, prasasti Sumberingin di Ngunut, prasasti Lawadan, prasasti Sarwadharma, ini juga di Penampian juga, prasasti Satyapura, ini di sekitar Sumber Gempol, prasasti Horn ya, bukan ayam, kok ayam Horn gitu. Prasasti Horn ini ditemukan konon beritanya dari Tulungagung. Ya, kemudian ada prasasti Kedung Singkil di Boyolangu dan ada prasasti Sawahan di Kauman. Itu yang berupa prasasti. Prasasti itu barangnya seperti itu. Ini contohnya prasasti seperti ini. Tapi yang saya foto ini adalah, atau yang foto yang ada di saya ini adalah prasasti yang berbentuk atau yang terbuat dari tembaga. Karena ada prasasti yang terbuat dari batu, ada prasasti yang terbuat dari tembaga. Ini yang dari tembaga. Ini ada prasasti Satyapura, Sarwadharma dan Horn. Kalau yang dari batu seperti itu, kalau yang dari tembaga seperti ini. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh situs. Yang pojok kanan, pojok kiri ya. Pojok kiri itu Sumberingin, prasasti Sumberingin. Terus ini yang ditemukan di sekitar Doro Ampel. Ini di Candi Ampel. Kemudian Arca Buddha. Yang pojok kiri kanan bawah ini Sapu Angin. Kemudian ada banyak candi di Jawa Timur ya. Ada Candi Mirigambar, Candi Dadi, Candi Boyolangu, atau Candi Gayatri, kemudian Penampihan, Candi Sanggrahan, Candi Niloswarno, Candi Ampel, Candi Sumberingin. Candi Sumberingin ini ada di tengah makam ya, di kuburan.
Kemudian Candi Tuban. Candi Tuban sudah berubah fungsi menjadi kandang ayam. Candinya sudah hancur. Kemudian Candi Kalangbret ini juga tinggal sisa-sisanya, Kala. Candi Meja ini yang ada di atasnya Selo Mangkleng. Candi Jebuk. Candi Jebuk ini di Tulungrejo. Candi Wurung, Candi Gemali, dan Candi Buto. Itu 3 candi yang satu komplek dengan Candi Dadi di atas gunung. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk dalam peradaban Islam. Apa saja peninggalannya? Yang pertama adalah Astono Gedong di Karangrejo. Jadi makam Islam di Karangrejo. Kemudian makam Sengguruh yang ada di Rejo Tangan. Nah, ini contohnya ya. Ini makam-makam yang saya tunjukkan tadi. Batu nisan dan lain-lain. Next. Ini Tawangsari, Winong, dan Majan. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, next. Nah, sekarang tinggalan kolonial. Peninggalan zaman kolonial, penjajahan. Nah, ini Gardu Anim. Anim itu singkatan. Algemeen Nederlandse Indische Electric Maatskappij. Atau kalau diterjemahkan adalah perusahaan listrik di Hindia Belanda. Nah, gardunya seperti itu. Di Tulungagung tinggal menyisakan 2. Satu di selatannya perempatan Tamanan, timur jalan, dan satu lagi ada di selatannya perempatan Rumah Sakit Lama atau di depannya. Nah, kalau kita bicara sejarah Tulungagung, itu akan ada 2 sumber. Yang pertama adalah sumber tutur, tradisi lisan, cerita, dongeng gitu ya. Yang kedua berdasarkan data atau fakta sejarah. Lanjut. Yang berdasarkan tradisi tutur, cerita, itu kita sering mengenal. Ada yang namanya Lembu Peteng, ada yang namanya Kembang Sore, ya, kemudian Adipati Kalang dan sebagainya. Itu sumber berdasarkan tutur, tradisi lisan, dongeng. Yang kedua, berikutnya, next, berdasarkan data sejarah. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan di sini. Berdasarkan data sejak 2003, penetapan hari jadi Kabupaten Tulungagung itu ditetapkan pada tanggal 25 November. Tahunnya 1205. Dasarnya apa? Dasarnya adalah prasasti Lawadan. Nah, ini peta lama. Coba di next, Mas. Kalau dilihat di Tulungagung itu dulu ada 3 wilayah ini. Tulungagung yang ini wilayahnya. Ini ya. Nah, yang Lancip ini. Di sini tertulis Rawa atau Ngrowo. Kemudian di sebelah barat itu ada Kalangbret. Jadi wilayahnya dulu ada ini. Nah, yang menarik di paling selatan ini ada tulisan Gemah. Kalau Kalangbret dan Ngrowo itu kadipaten. Tapi Gemah ini yang belum ketahuan. Ini kadipaten atau apa? Jadi kalau Gemah itu sekarang viral karena jadi tempat wisata, tahun 1810 nama ini sudah ada. Nah, ini yang menarik. Dan sampai hari ini kita belum tahu Gemah itu kadipaten atau apa. Jadi ada 3 wilayah. Kalangbret di sebelah barat, Ngrowo di sebelah timur, dan di sebelah selatan itu ada Gemah. Ini data Belanda. Peta yang ditulis, digambar oleh Belanda tahun 1810. Oke, next. Tahun 1812 di Tulungagung masih ada 3 wilayah itu ya, Kalangbret, Rawa, dan Gemah. Belum ada nama Tulungagung. Tulungagung belum ada. Enake Kalangbret, Ngrowo, gitu ya. Terus setelah pada tahun 1830-an, pemerintah kolonial setelah perang Diponegoro itu, pemerintah Belanda itu kemudian melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah mengubah
kadipaten menjadi kabupaten. Oke, lanjut. Kemudian 1677 pada periode Amangkurat kedua, nama Kalangbret juga masih tercantum, masih ada. Lanjut, Mas. Ini dari sumbernya adalah ini, De Opkomst van het Nederlands Gezag over Java, bahasa Belanda ya. Di sini ada ini, Pakuncen, ya, Pakuncen. Pakuncen itu diduga yang ada sekarang ada di Karangrejo. Kemudian ada Kalangbret, ya, dan ada Rowo atau Ngerawa. Nah, gemahnya ada Pakuncennya muncul, gitu. Itu 16 tahun berapa tadi? 1677 kalau tidak salah. Oke, next. Nah, ini dari yang ada di websitenya Pemkab tentang nama-nama bupati. Ada perbedaan data. Saya menemukan data seperti ini. Next. Sebelumnya coba, sebelum satu. Oke. Tahun 16 ini antara 1856 sampai 1864 itu nama bupatinya atau adipatinya adalah Raden Mas Sumodiningrat. Ini yang ada di Pemkab, data yang ada di websitenya Pemkab. Nah, saya menemukan data yang lain. Next, Mas. Di sini data dari Francois van Linthen dalam karyanya yang berjudul Out a New Oost-Indie 1862. Tadi kan 1864 ya. Ini ada 1862. Dia mencatat nama penguasa di mancanegara itu wilayah di luar keraton, dan pesisir antara tahun 1680 sampai 1684. Nama Kalangbret tidak muncul, justru yang ada adalah nama Pakuncen atau Kucen di Karangrejo. Kemudian terdapat perbedaan data nama penguasa. Di Ngrowo yang berkuasa adalah Tumenggung Wiradadaha. Ini. Pembangunan Kota Tulungagung konon melibatkan tokoh Abu Mansur yang ada di Tawangsari. Pembangunan Masjid Jamek yang di alun-alun itu kurang lebih tahun 1847. Kemudian berdasarkan Statblad 1864 di Tulungagung terdapat 2 distrik, yaitu distrik Ngunut dan distrik Tulungagung. Nanti ada tambah lagi distrik Wajah, gitu ya. Terus 1852 dibangun pabrik gula Mojopanggung. Tahun 1927 dibangun pabrik gula Kunir di Ngunut. Lanjut. Stasiun kereta api dibangun 1877. Ini bareng dengan jalur kereta api Blitar Kediri. Kemudian 1 April 1901 setelah sarana dan prasarananya lengkap, maka pusat pemerintahan dipindahkan dari Kalangbret ke Tulungagung yang sekarang. Next. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, nanti kita lanjutkan di pertanyaan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke, terima kasih Bapak Agung telah memaparkan terkait sejarah Kabupaten Tulungagung. Jadi adik-adik ya, di Tulungagung ini dulu awalnya prasejarah yang ditelahkan sejarah artinya Homo sapiens wajah kencis. Kemudian masa klasik atau masa sejarah bahwa Kabupaten Tulungagung dulu menjadi istilahnya wilayahnya dari Kerajaan Mojopahit. Dan kemudian dijelaskan tadi di 1901 kadipaten yang dulu berada di Ngrowo atau di Kalangbret pindah di sekarang yang ada di alun-alun itu ya, semuanya. Berarti itulah sejarah di Kabupaten Tulungagung yang awalnya prasejarah dengan dibuktikan penemuan
Homo Sapien Pajak Ganjes. Dan untuk adik-adik semuanya terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Agung tadi, ada pertanyaan, monggo silahkan, mumpung masih ketemu beliaunya. Ada pertanyaan dari SMP Kalidawir? Monggo, silahkan bertanya. SMP Pagerwojo? Ada, pas. Oke, untuk mempersingkat waktu, materi selanjutnya adalah narasumber kami yang kedua, nanti akan dijelaskan terkait koleksi yang kita punya, koleksi Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Oh iya, adik-adik bisa melihat kegiatan ini di konten kami, di ini, leaflet ini itu muncul terkait FG, IG, TikTok maupun YouTube Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Passwordnya cuma Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Adik bisa melihat nanti kegiatan semacam ini akan di-share di media sosial tadi. Oke, untuk narasumber kedua nanti adik-adik akan diajak jalan-jalan ke dalam museum, nanti dijelaskan terkait koleksi kita, dan untuk materi ini akan dipandu oleh Mas Andi. Monggo, Mas. Terima kasih Bapak Winarto Esos selaku moderator pada acara hari ini, yaitu belajar bersama di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Oke, adik-adik, ini saya punya pantun ya. Tolong nanti ketika saya satu baris ngomong cakep gitu ya. Bukan saya yang cakep, tapi pantunnya gitu ya. Oke, makan kue dengan daun salam. Asik. Duduk melamun di atas batu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu loh ya. Ada pantun lagi. Nah, masih banyak. Oh, wrong. Semangat men ini ya. Oke, hari Sabtu pergi ke Balikpapan. Cakep. Thank you. Tidak lupa membeli jagung. Selamat datang kami ucapkan di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Cakep, tepuk tangan. Kami juga punya slogan adik-adik. Museum di hatiku. Saya juga punya pantunnya juga ini. Cakep lagi ya. Sitok iki ya wes. Senangnya hati membaca buku. Gadis anggun duduk terpaku. Sejarah kebanggaan bangsaku, museum di hatiku. Itu tangan, ada. Luar biasa. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping anak-anak didik dari SMP 2 Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dan SMP Negeri 1 Pagerwojo, sangat luar biasa sekali. Dan tidak lupa adik-adik yang saya banggakan ya, dan saya sayangi ini tentunya. Jadi adik-adik generasi penerus bangsa, tolong nanti yang semangat ya untuk belajar, semoga adik-adik semua itu menjadi profesional yang berkualitas. Nah, profesional apa? Terserah, nanti profesional di bidangnya masing-masing. Nah, yang kami hormati juga Mas Fajar untuk operator dari acara pada hari ini. Nah, tadi sudah dikenalkan ya. Tadi sudah dikenalkan sama moderator kita. Kenapa ini? Oh, masuk TV ya. Arang-arang loh ya. Oke, enggak apa-apa. Sambil menikmati wajah-wajahnya masing-masing ya. Bagaimana kalau masuk TV ya seperti itu ya. Wes sedeng banget itu ya. Oke, tadi sudah dikenalkan, nama saya Andi Christian Pamuji ya.
Jadi saya juga humas dari Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Adik-adik kalau ke sini, jadi durasi jam kerja kami antara jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau setelah itu enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Jadi kalau adik-adik mau jam 4 sampai jam 5 sore, tetap tak layani Mas ya. Jangan khawatir, los. Ya, baik, next Mas. Nah, ini saya punya statement ya agak bahasanya ya lumayan lah ya. Nah, di sini dijelaskan history never really says goodbye. Tetapi, but history says see you later. Apakah ini ada buktinya? Apakah ini ada faktanya? Ada deh. Sampai tahu proses kemerdekaan negara tercinta kita, negara Indonesia? Tahu enggak prosesnya? Loh, itu pendiri bangsa Indonesia itu sangat menghargai sejarah. Betul apa yang dikatakan statementnya Bapak Kepala Dinas tadi, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gitu loh ya. Nah, kaitannya apa? Ketika Perang Dunia Kedua, ya, ketika Perang Dunia Kedua yang mengharuskan negara Jepang itu hancur karena sekutu, ya, yang menguasai Asia Pasifik karena bom atomnya di negara di kota apa coba? Hiroshima dan Nagasaki. Itu membuat pendiri-pendiri bangsa Indonesia itu sangat semangat tadi, ya, untuk membuat negara Indonesia itu berdaulat. Tetapi konsepnya yang sangat luar biasa. Tidak semudah itu gitu loh. Makanya untungnya pendiri bangsa Indonesia itu ingat dengan abad ke-13, yaitu kitabnya Emputan Tular, yaitu dengan kitab Sutasoma yang terkait dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Paham ya? Nah, konsep seperti itu, makanya sejarah itu tidak bisa, sejarah itu tetap see you later. Ke depan pasti bisa digunakan juga, gitu ya. Bendera merah putih itu juga legitimasi dari Kerajaan Majapahit, ya, yang dibawa untuk lambang bendera kita. Nah, ini kemarin ada persoalan di dunia internasional ada deh. Negara Indonesia itu digugat dengan benderanya merah putih karena dianggap sama dengan negara Monaco. Nah, di situ ketika dalam persidangan internasional kita menang. Kenapa? Karena lebih jauh menggunakan panji-panji merah putih itu sebelum negara Monaco. Monaco itu abad 18. Kita sudah hampir abad 1294 ketika Kerajaan Majapahit berdiri. Nah, luweh tuwek, jadi dimenangkan oleh Indonesia. Inilah fungsi sejarah dari. Kalau tidak ada Kerajaan Majapahit, mungkin kita juga kalah di kancah internasional dengan negara Monaco. Gitu paham ya? Nah, jadi persatukan Nusantara lagi dengan toleransi yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Oke, next. Jangan khawatir, nanti kita waktu 30 menit sampai jam 10, kita nanti 15 menit keliling. Saya kasih informasi storyline Tulungagung itu bagaimana. Oke. Nah, apa itu museum? Oke. Apakah sepi? Enggak, buktinya sekarang rame. Ya, apakah barang bekas? Enggak. Apakah berhantu? Wah, kalau sampean punya tiga-tiganya ini bahaya. Ya, Pak Lolo makan pepaya. Lolo, gak bahaya ta? Museum kok barang bekas, museum kok berhantu. Gak bahaya ta? Nah itu. Tadi apa? Pak Lolo makan pepaya. Lolo, gak bahaya ta? Wah, semangat. Adi wong pusat toh ya. Kita tahu semua gitu loh. Sejarah penting. Pusat harus ngerti sejarah gitu ya. Oke, itu tidak benar. It is wrong. Ya. Apa? Nah, kalau saya artikan museum itu nanti sangat berdeli-deli, adik-adik nanti ngantuk. Ya. Artinya museum itu wahana untuk edukasi dan rekreasi. Jadi ketika adik-adik masuk ke museum, itu ibaratnya adik-adik dibawa ke masa lampau, tetapi dengan wahana yang nyaman, yang nyantai.
Ini saya usulkan adik-adik ya, nanti di museum ada wahana dolanan itu ya, bandulan, lempar-lemparan bola, urawatu, watu benjut kabeh nanti ya. Tak kasih wahana mainan, biar nanti wahana rekreasi itu ada di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Jangan khawatir, tunggu tanggal mainnya ya. Nah, sejarah itu arti museum itu ada dua pengertian adik-adik. Jadi pengertian dari PP Peraturan Pemerintah nomor 66 sama ICOM. ICOM itu sekelas internasional, itu juga punya definisi museum. Nah sekarang saya sebelum ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan museum ya. Jadi adik-adik itu tidak seperti ini ketika melihat museum ada koleksinya, ya, ada pengunjungnya, enggak seperti itu. Jadi museum itu diawali dari masa klasik ketika zamannya Romawi. Ini sebenarnya kan nama museum itu disematkan di kuil anaknya Zeus, dewa Zeus. Ya, Musion namanya. Nah, fungsinya dulu enggak seperti ini. Ya, museum itu dulu kosong, tidak ada apapun. Kenapa? Karena fungsi museum pada waktu itu hanya untuk tempat diskusi para filosof, mendiskusikan tentang filosofi-filosofi yang terkait dengan kerajaan itu, ya. Nah, baru di abad 15 ketika negara Eropa mengeksplor dunia, menjelajah dunia dengan prinsipnya 3G. Apa ayo? Gospel, glory, and gold. Wah, pinter ya. Sandingi wong pusat itu pinter ya. Gak bahaya tak? Gold, glory, and gospel. Kita tahu bahwa gospel itu melalui penjelajahan di belahan dunia, mereka menyebarkan agamanya mereka. Nah baru ada perubahan museum di abad 20, bahwa museum itu difungsikan untuk publik, untuk edukasi, untuk ada deskripsi setiap koleksinya. Nah, jadi rentetan perubahan museum itu seperti itu, ya. Tidak langsung masuk museum seperti ini, ada koleksinya, ada penunggunya. Penunggunya uang apa? Ya, manusia jelas ya. Nah, jadi seperti itu tadi rentetannya, prosesnya. Nah, museum itu seperti yang ditulis ICOM ya, institusi permanen, jelas permanen, non profit, tidak tidak mencari keuntungan ada deh. Ya, adapun museum swasta yang menarik karcis itu tidak untuk kesejahteraan pegawainya, tetapi untuk konservasi di dalam museum itu. Koleksi itu butuh konservasi juga, dari butuh perawatan. Sama seperti kita juga butuh perawatan. Yang cewek skincare ya, biar glowing gitu loh. Nah, neng sor matahari ben kilap. Nah, lek cowok apa? Oke, next Mas. Nah, ini saya akan mengemas dua fungsi sejarah. Ya, apakah cagar budaya itu dimiliki museum semua? Enggak. Ini ditulis bisa, direkam enggak apa-apa. Ya, cagar budaya itu nanti kita kan dua koleksi ada di jenisnya. Satu koleksi arkeologi, yang kedua koleksi etnografi. Nah, cagar budaya itu ada di koleksi arkeologi, ada 5 benda ya. Yang pertama adalah artefak, artificial factual. Nah, ini sifatnya movable. Ini buatan human juga, buatan manusia. Cuma sifatnya movable, bisa dipindah-pindah. Suatu pertanyaan, contoh. Benda cagar budaya apa yang bisa berpindah-pindah? 1 prasasti, 2 candi, 3 goa, yang keempat jembatan atau masjid atau gereja. Jawabannya yang mana? Nah, di sini sejarah Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Jadi saya akan bercerita tentang sejarah Museum Kabupaten Tulungagung. Museum di sini ini di Jalan Boyolangu KM 4 ya. Itu dibangun di tahun 1996. Loh, berarti barusan? Enggak barusan. Kita merelokasi tempat dari Pendopo ke sini ada deh. Jadi sebelumnya ada di Pendopo Tulungagung. Nah, di mana? Di sebelah baratnya, sekarang jadi musola. Ya. Nah, kenapa dipindah ke sini? Karena akses di Pendopo itu tidak bisa maksimal. Kalau ada
kegiatan Bapak Bupati, kita juga tidak bisa, pengunjung tidak bisa mengakses. Akhirnya dipindah ke sini untuk full time-nya. Nah, Tulungagung pernah mendunia 2 kali apa aja coba? Sebutkan satu aja untuk SMP 2 Kalidawir. Monggo. Ayo. Nama yang pernah mendunia, ayo. Pakai mic? Nggak usah, TBC ya wes. Nggak tahu. Ayo yang tengah. Yang belakang. Belum internasional. Belum nasional, ayo belakang. Kalangbret bukan. Oke, Bapak Ibu pendamping. Wonten. Apa Dek? Wajak Kensis. Opo kui? Betul, 100. Ya. Biasanya kalau zaman TK siapa yang bisa jawab mulai dhisik ya. Ojo renek bisik gue ya. Oke, anteng-antengan mulai dhisik ngono kan. Kalau ini enggak, ini siapa yang tahu berarti berprestasi itu ya. Nah, Wajak Kensis. Jadi prasejarah Tulungagung itu sangat luar biasa karena yang menemukan itu Van Riskoten 2. Ya, karena museum itu ada 2, umum sama khusus. Nah, kalau nanti menyematkan nama Museum Wajak Kensis, koleksinya fosil-fosil semua. Ya, oke, sekarang berdiri kita keliling museum. Nah, waktu kurang 5 menit, saking penak ngomong kok ngenti-ngenti. Baik, saya mau jelaskan storyline Museum Daerah Kabupaten Tulungagung sangat luar biasa. Kita punya koleksi lengkap, periodisasi juga lengkap. Ya, ketika periodisasi prasejarah, masuk aja deh, biar yang di luar masuk sini. Sini enggak apa-apa, sini. Oke. Rotok dekat sama saya enggak apa-apa. Gandingannya pusat toh ya. Tapi ojo cedek-cedek iki bahaya kok ya. Oke. Masuk semua ya. Nah, saya awali storyline di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung itu koleksi prasejarah. Tadi sudah saya katakan, koleksi kita hanya mempunyai replika saja. Aku ya melok foto toh. Ya. Hanya replika aja, yang di originalnya itu ada di Leiden, Belanda. Tetap di sini aja dulu, ini adalah arca. Saya mau bertanya, ya, ini adalah arca Buddha. Nah, arca Buddha ini memang proses penamaannya atau sejarahnya sangat panjang sekali. Ini adalah Siddhartha Gautama. Ini adalah arca Narasimha Awatara. Nah, dalam keagamaan Hindu, ya, ada yang menyebutkan Trimurti, 3 dewa yang saling berkaitan, yaitu dewa apa? Dewa Wisnu, Dewa Brahma, sama Dewa Siwa. Nah, Narasimha Awatara itu berbadan manusia berkepala singa. Ini adalah reinkarnasi. Ingat, arca Dwarapala memang dulunya sebagai penjaga bangunan. Karena sekarang sudah ada polisi, sudah ada TNI, sudah ada Pak Satpam, tidak perlu arca Dwarapala lagi. Nah, ini yang keliru ya. Jadi adik-adik jangan punya mindset seperti itu. Nah, arca Dwarapala itu penjaga bangunan suci dari gangguan roh jahat, bukan secara fisikly ya. Oke? Understand ya? Oke. Nah, ini adalah arca Ganesha. Nah, arca Ganesha itu juga long time juga ini prosesnya. Ya, kenapa berkepala gajah? Ya, ini adalah anak dari Dewa Siwa sama Dewi. Lebih 5 menit. Ini saya akhiri. Sesi berikutnya jam 10 Bu. Oke, sama-sama. Jadi nanti adik-adik saya tunggu ke kunjungan adik-adik, bisa bersama keluarga, bisa bersama tetangga. Akan kami layani semaksimal mungkin terkait dengan koleksi-koleksi yang ada di. See you next, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh foto-foto ya, enggak apa-apa. Kepada seluruh undangan yang dari SMP mana tadi? Pagerwojo ya? Dari SMP Pagerwojo dipersilahkan untuk foto bersama dulu bersama Bapak Ibu Guru pendamping. Ya, agak dipercepat karena peserta selanjutnya sudah datang.
Yang dari SMP Pagerwojo dulu, silahkan. Kepada salah satu panitia registrasi bisa untuk mengambil gambar lewat HP saja, mungkin minta tolong satu orang. Iya. 1, 2, 3 ya. Museum di hatiku, tangan kanan di dada sebelah kiri. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya kami minta maaf dulu kepada Bapak Ibu guru pendamping yang tadi diberikan kaos hijau. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya bisa dikembalikan kepada pihak registrasi karena kaos itu khusus untuk siswanya saja. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru pendamping. Nggih. Oh ya, untuk siswa yang sudah selesai foto, silahkan mengambil piagam atau sertifikat di tempat registrasi tadi. Napa? Pripun? Dari panitia registrasi yang tadi memfoto, tolong untuk satu orang untuk mengambil foto lewat HP saja boleh. Oh ya, sudah ada petugasnya. Sampunan wonten amru. Sampun, cepet Pak. Tangan kanan di dada kiri, museum di hatiku. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan mengambil sertifikat atau piagam di tempat registrasi tadi. Nggih, monggo Dek. Kepada Bapak Ibu guru yang mendapatkan kaos, kami minta maaf sebesar-besarnya untuk dapat mengembalikan karena kaos dikhususkan untuk siswa yang hadir. Kepada para peserta yang sudah registrasi dan mendapatkan kaos, boleh kaosnya dipakai, didobel saja dengan seragamnya, supaya kita belajar sambil memakai seragam dari Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Warnanya hijau-hijau segar. Baik, selamat siang adik-adik.
sing semangat. Selamat siang Adik. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Bajikan, Rahayu Sagong Tumati. Siang ini kita berada di Museum Tulungagung. Sudah pernah ke sini ya? Sudah berapa kali? 1, pinter. Gak apa-apa ya. Jadi hari ini kita atau jenengan sampean semua berhadapan dengan 2 orang narasumber yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya ada Mas Andi, Mas atau Bapak? Mas ya Mas ya? Mas Andi, nah, nama lengkapnya beliau ada di belakang. Kemudian ada Mas Agung, Mas apa Pak Mas? Mas juga, Om boleh Om, kita lek rada gini Om gitu ya. Asik ya, gitu. Saya mohon nanti dicermati, dipahami karena apa? Sejarah ini sangat penting buat kita. Kalau tadi pagi di pembukaan, Bu Kabid ada satu pesan, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini pesan dari beliaunya Insinyur Soekarno. Karena baju yang kalian pakai, HP yang kalian gunakan, sepeda motor yang kalian gunakan adalah perwujudan dari pola pikir waktu masa lampau. Bener nggak? Berkembang. Termasuk juga sekarang ini dengan mengenal sejarah nantinya kalian juga akan mencetak sejarah-sejarah yang baru untuk masa depan. Oke, setuju ya? Baik, untuk sesi pertama kita kasih waktu 30 menit kurang lebih Pak. Silakan kepada Bapak Agung untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan ke adik-adik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya turun ke bawah. Ya, apa kabar adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini dari sekolah mana? Arpega. Tepuk tangan untuk Arpega. Ini dari SMP Alam. Wah, tepuk tangan untuk SMP Alam ya. Itu yang sekolahnya teduh itu ya. Oke, keren. Iya, baik. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah, terutama sejarah Tulungagung. Hari ini saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan sejarah Tulungagung. Ada beberapa gambar juga yang kira-kira nanti bisa menjadi bahan informasi gitu ya. Oh, jadi seperti ini gitu ya. Baik, saya ingin menggambarkan Tulungagung itu lintas masa. Jadi kita berjalan dalam lorong waktu gitu. Dari masa lalu menuju ke masa yang sekarang. Tapi saya batasi nanti masa sekarangnya tidak terlalu sekarang gitu ya. Monggo dilanjutkan. Masa lalunya adalah mulai dari zaman praaksara, prasejarah gitu ya. Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian masa klasik. Masa klasik itu nama lainnya adalah zaman Hindu-Buddha. Kemudian masa Islam, era-era masa Islam, dan juga era kolonial atau penjajahan. Oke, monggo lanjut. Dari masa prasejarah, Tulungagung terkenal dengan ditemukannya fosil Homo wajakensis. Nah, ada banyak prasasti dan juga inskripsi. Inskripsi itu tulisan pendek. Kalau prasasti biasanya full, batu itu dikelilingi depan, belakang, samping, kanan, kiri itu biasanya full tulisan. Itu prasasti. Tapi kalau inskripsi hanya tulisan-tulisan pendek gitu ya. Di Tulungagung ada banyak sekali prasasti. Ada prasasti Penampihan, ada prasasti Tapan, prasasti Tuban, ya. Kemudian prasasti Sapu Angin. Prasasti Sapu Angin ini ditemukannya di daerah yang sekarang kita sebut dengan Kedung Minten. Ada yang pernah ke Kedung Minten? Nah, itu di atas bukit itu dulu ada ditemukan itu, prasasti. Bukit itu namanya Bukit Sapu Angin. Orang-orang masih mengenal dengan nama Sapu Barat. Barat dan angin itu sama. Ya, Sapu Angin, itu di Kedung Minten. Ini ada beberapa ilustrasi, gambar tentang beberapa situs
pojok kiri atas itu prasasti Sumberingin. Kemudian ada prasasti Tuban ini yang di tengah ini, kemudian Arca Buddha, yang di bawah ini sapu angin dan yang hitam di tengah ini sekarang barangnya ada di Museum Nasional di Jakarta. Kemudian ini yang ada di prasasti Galunggung yang pojok kiri bawah atau prasasti Panjer, masih di tempat asalnya di tengah pemakaman Desa Karangsari atau disebut juga makam Soko atau Soka gitu ya. Oke, next. Ini prasasti Lawadan dari tahun 1205 Masehi. Prasasti ini sekarang ada di pabrik marmer di Besole, di daerah Besole sana. Prasasti inilah yang kemudian pada tahun 2003 dijadikan dasar penetapan hari jadi Kabupaten Tulungagung. Oke, lanjut. Nah, di Tulungagung juga ada banyak sekali candi ya. Ada Candi Mirigambar. Sudah pernah ke Mirigambar? Belum, harus ke Mirigambar. Karena view-nya bagus, instagramable gitu ya. Kalau buat foto-foto keren gitu ya. Kemudian Candi Dadi, ini juga keren. Nah, yang 1 April dasarnya apa? Nah, nanti kita ngomongin itu. Next. Stadblad itu SK, surat keterangan, yang ditulis, yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, tahun 1901 memberitakan informasi bahwa terjadi perpindahan pusat kekuasaan, pusat kabupaten dari Kalangbret ke Pendopo yang sekarang. Tanggalnya 1 April. Nah, jadi hari jadi yang lama itu merujuk pada peristiwa ini, perpindahan dari Kalangbret ke Pendopo yang sekarang, 1 April 1901. 1812 di Tulungagung ada 3 wilayah ini, Kalangbret, Ngrowo, dan Gemah. Pertanyaannya, kalau Kalangbret dan Ngrowo itu kadipaten, Gemah itu apa? Nah, itu yang sampai hari ini belum kita temukan datanya, tapi bukti fotonya ada. Kemudian tahun 1830 setelah perang Diponegoro, itu Belanda melakukan perubahan pada struktur pemerintahan daerah. Kadipaten-kadipaten yang sebelumnya ada itu berubah menjadi kabupaten. Beda ya, kadipaten dan kabupaten. Berbeda. Bedanya apa? 1, pemimpinnya. Kalau kadipaten dipimpin oleh seorang adipati. Kalau kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Beda antara adipati dan bupati. Yang kedua, kadipaten itu punya pasukan, punya tentara. Tapi kalau kabupaten tidak punya. Terus pemimpin di zaman kadipaten itu bisa mengambil pajak untuk gaji dirinya dan pegawai-pegawainya. Jadi dia ngambil pajak untuk salah satunya untuk gaji. Nah, bedanya kabupaten, gajinya dibayar oleh pemerintah Belanda. Jadi pegawainya Belanda. Itu salah satu beberapa hal yang membedakan antara kabupaten dan kadipaten. Oke, next. Keberadaan Kalangbret dan Rawa atau Ngrowo nampaknya merupakan kelanjutan dari pembagian wilayah pada masa sebelumnya atau pada masa Mataram Islam, periode Sultan Agung yang memerintah tahun 1613 sampai 1645. Di situ ada nama Kalangbret dan Ngrowo. Next, datanya ada di sini. Ini penelitian yang dilakukan oleh Brandes, wilayah Mataram bagian mancanegara itu wilayah di luar keraton, dan pesisir tahun 1638. Di situ disebutkan ada nama ini, Kalangbret, ini Kalangbret, jumlah penduduknya ada 800 cacah, dan Rawa ini jumlah penduduknya ada 1000 cacah. Jadi penduduknya banyak Rawa daripada Kalangbret pada tahun itu.
Itu penelitian yang dilakukan oleh Brandes dari pada tahun 1600-an, data yang dia peroleh tahun itu. Oke, lanjut. Sampai tahun 1677 pada periode Sultan Amangkurat kedua yang memerintah tahun 1677 sampai 1703, nama Kalangbred dan nama Rawa juga masih ada. Lanjut. Lanjut. Buku History of Java yang ditulis oleh Raffles menyebutkan setelah perjanjian Giyanti itu perjanjian di mana Mataram dipecah jadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Ya, itu dipecah jadi dua. Itu menyebutkan wilayah yang menjadi kekuasaan Yogyakarta itu antara lain ini, Madiun, Caruban, Magetan, setengah dari Pacitan, Kertosono, nah ini, Kalangbred, Ngerowo dalam kurung Tulungagung. Tulisannya begitu, Ngerowo dalam kurung Tulungagung. Japan, Jipang, Teras, dan Grobogan. Itu wilayah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Di luar itu masuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta, Solo dan Jogja. Ya, 1755 setelah itu. Lanjut. Ini bahasa Belanda. Ya, Bestuur, pemerintahan. Jadi ini catatan tentang pemerintahan daerah di daerah Hindia Belanda. Yang diterbitkan tahun 1876 sampai 1877. Ini laporan resmi pemerintah. Jadi menyebutkan itu. Next. Nah, ini nama Tulungagung muncul. Sudah tidak ada nama Kalangbred dan Ngerowo. 1870. Tapi diterbitkannya 1876 dan 1877. Verslag van Bestuur en Staat van Nederlands Indies. Next. Pembangunan kota Tulungagung konon melibatkan tokoh Abu Mansur dari Tawangsari atau Mbah Mansur, gitu ya. Kemudian Masjid Jamek dibangun kurang lebih 1847 berdasarkan Stadblad 1864. Di Tulungagung ada dua distrik, yaitu distrik Tulungagung dan distrik Nganjuk. Nanti pada tahun berikutnya ditambah lagi distrik Wajak. Jadi ada pemekaran wilayah gitu. 1852 dibangun Suiker Fabrik. Suiker itu sugar, gula. Fabrik ya pabrik, berarti pabrik gula di Mojopanggung. Kemudian tahun 1927 dibangun pabrik gula di Kunir, Munut. Lanjut, stasiun kereta api dibangun 1877 bersamaan dengan dibangunnya jalur kereta api Blitar Kediri. Cukup ya, sementara ini 2 pertanyaan. Kita masih ada 1 materi lagi dari Mas Andi. Ini juga maestro lah menurutku Mas Andi ini. Maestro ya. Jadi Mas Andi ini koordinator Jubel Tulungagung Trenggalek gitu. Waktu 30 menit, monggo silahkan. Terima kasih Mas Bayu untuk moderator pada siang hari ini. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, tadi sudah dikenalkan sama Mas Bayu ya. Nama saya Andi Christian Pamuji. Jadi hari-hari saya ada di museum, silahkan nanti adik-adik berkunjung di museum ya. Kalau mungkin untuk belajar bersama ini waktunya masih belum cukup karena terbatas juga ya. Penjemputan bis nanti juga jam 12 dead. Next Mas. Oke. Saya punya satu statement adik-adik. Jangan khawatir ya, nanti kita keliling museum dengan storyline-nya yang luar biasa di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Nah, ini ada yang bisa bantu saya baca. Oke, ini yang bahasa Inggrisnya oleh Songo Malik sobo. Songo Malik biro. 6. Ayo. Oke, tolong dibantu deh. Berani, harus berani.
pusat mengabarkan untuk menunjuk ini gitu ya, pusat mengabarkan. Nah, dalam hal ini tadi Mas Agung sudah memberikan materi terkait dengan sejarah Tulungagung secara umum. Nah, di sini tugas saya akan memberikan sebuah gambaran atau deskripsi terkait dengan museum adik-adik. Adik-adik ke museum baru pertama kali ini atau kedua kalinya? Oke, SMP 3 kedua kalinya. Untuk SMP Alam? 2 juga ya, kemarin sama saya juga ya. Oke, oh nice lah. Nah, apa itu museum? Coba next Mas, apakah sepi? Oh enggak, ternyata rame di sini kan. Terus next, apakah kumpulan barang-barang bekas? Bukan. Terus, apakah berhantu? Tidak. Kalau tiga-tiganya adik punya persepsi itu atau paradigma seperti itu, saya punya kalimat pantun juga. Sejarah perkembangan museum kalau menurut ICOM itu lengkap kalau di sini adik ya. Jadi institusi permanen, non-profit, melayani masyarakat dan perkembangannya di sini memang jelas. Jadi SOP untuk pelestarian benda cagar budaya itu yang pertama memang pelindungan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan. Nah, pengembangan itu sesuai dengan kriterianya, salah satunya adalah adaptasi. Jadi untuk menyajikan museum di tahun 2010 dengan museum di tahun 2023 wajahnya beda. Museum juga mengumpulkan, memperoleh, mengkonservasi, meneliti, dan mengkomunikasikannya. Jadi ketika ada seorang pemandu yang ada di museum, nah itu mengkomunikasikan benda sejarah itu ke pengunjung adik-adik. Ya, mengumpulkan, apakah museum bisa membeli? Bisa. Apakah museum bisa menerima hibah benda cagar budaya? Bisa. Ya. Membeli, tadi saya katakan bisa, ya. Apakah benda cagar budaya itu dijual belikan? Bisa diperjualbelikan. Tetapi dalam tanda petik, ketika misalnya orang menemukan sebuah benda cagar budaya, ketika itu dikaji, diteliti, oh iya itu ternyata ODCB, objek diduga cagar budaya. Nah itu nanti sama pemerintah bisa digantikan, ya digantikan dengan jasa, ya. Jadi seperti itu dan dimuseumkan. Nah itu nanti saya jelaskan di nextnya. Terus Mas, nah di sini. Jadi sebenarnya dua fungsi sejarah itu, satu sumber kebanggaan, ya, yang kedua sumber pelajaran. Nah, tadi saya katakan dua fungsi sejarah yaitu sumber kebanggaan dan sumber pelajaran. Nah, di situ ada 4 kategori adik. Satu museum, ya. Yang kedua cagar budaya, yang ketiga objek pemajuan kebudayaan, yang keempat adalah laboratorium sosial. Nah, jadi kalau kita simpulkan museum sebagai laboratorium sosial yang menyediakan pengetahuan terkait tidak saja kebanggaan masa lalu, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa yang akan datang. Nah, apa yang digali Mas? Kalau kita menggali satu arca, apakah tidak untuk kepentingan masa depan? Iya. Bagaimana tidak? Waduh, apa ini yang terjadi? Oh, tak kira aku kesetrum berat itu ya. Nah, sorry, ini ada sesuatu yang trouble sedikit. Nah, misalnya membaca sebuah arca, kalau tidak untuk masa depan, coba kita akan kalah sama teman-teman Vietnam. Kita kalah sama teman-teman Thailand. Kemarin Prof. Arlo ya di tahun 2013, paham dari sini ya adik-adik ya? Oke, kurang 5 menit Mas, saya tak masuk ke museum ya? Oke, adik-adik tolong berdiri, kita masuk ke dalam museum untuk melihat storyline dari pada Museum Daerah Tulungagung. Monggo. Oke, beri saya jalan. Was. Beri saya jalan. Dan uang gitu. Oke, kita memasuki periodisasi masa klasik. Masa prasejarah berakhir itu ketika ditemukannya sebuah aksara, ya, ditemukannya sebuah gambar. Itu biasanya disematkan di prasasti. Nah, prasasti itu tidak hanya di batu adik-adik, tidak hanya di permukaan batu, tetapi di lempeng logam dan di lontar juga ada. Apakah Museum Daerah Tulungagung punya? Belum, kita belum punya. Kalau suatu hari ada hibah prasasti lontar, ya alhamdulillah. Prasasti logam, ya alhamdulillah. Adanya di mana? Adik-adik kalau nanti pergi ke Jawa Timur, museumnya Jawa Timur yaitu Museum Putan Tular, di sana ada.
ya, yaitu prasasti yang berupa lontar. Nah, di sini ini kalau adik-adik sebut arca atau patung? Siapa yang patung? Yang menyebut patung siapa? Arca. Nah, sebaiknya ini adalah arca, ya. Ini adalah ada 5 sifat mudra, di mana ketika tangan gesturnya itu beda-beda. Sifat mudra segala penjuru ya, barat, selatan, timur, utara, dan yang satunya adalah zenit, ya di tengah. Nah ini kesini semua untuk ke yang storyline yang tengah ada deh. Oke, penuhi dulu di sini, penuhi dulu di barat. Oke, jadi Tulungagung itu mempunyai ikon arca yang sangat luar biasa. Apakah Buddha? Bukan. Ini sempat dibandingkan dengan reok kendang adik-adik yang mau disematkan di mana? Di perempatan TT ya, tetapi akhirnya lebih kecenderung ke yang OPK-nya, objek pemajuan kebudayaan, yaitu budaya reok kendang. Nah, ini yang saya mau ungkap. Ini adalah arca Dwarapala, bukan arca Reco Pentung. Ya, Kabupaten Tulungagung dan kabupaten sekitarnya itu memang kondangnya dengan kata-kata Reco Pentung, arca yang membawa pentung. Karena saking hebatnya Bapak almarhum Sumiran yang pernah jaya dengan brand rokoknya yaitu Reco Pentung. Nah, kenapa Bapak Sumiran mengambil ikon itu? Karena di penjuru Tulungagung masuk kota Tulungagung itu ada arca Dwarapala. Nah, di sini ada arca Agastya. Agastya itu nanti hampir sama dengan arcanya Empu Barada atau seorang Barada. Bedanya apa? Ini memang sosoknya tua dan perut buncit dan tangan kanannya membawa tangan kirinya membawa kamandalu, kendi, karena Agastya itu adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Agastya itu lahir dari kendi yang terbuat dari tanah. Makanya membawa kamandalu yang berisikan tirta amertasari, tirta air suci. Dan di sini tangan kanannya membawa aksamala. Aksamala itu adalah tasbih yang menyatakan bahwa keabadian yang tidak ada hentinya. Nah, inilah prasasti. Ini tadi dijelaskan prasasti Subasita yang dijelaskan sama Mas Agung tadi. Ini ada di Serengat ya, temuannya di Serengat. Bahwa dulu Serengat adalah wilayahnya Kabupaten Tulungagung. Oke, itu aja adik-adik ya. Silahkan kembali ke tempat semula. Saya akhiri di sini, nanti jangan lupa foto bersama ya setiap per kelas atau per SMP, per lembaga gitu ya. Baik, terima kasih adik-adik semua. Sudah banyak hal yang bisa, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi diskusi hari ini. Saya selaku moderator juga mohon maaf jika ada 1-2 kata yang kurang berkenan. Dan untuk mengakhiri acara belajar bersama pada hari ini, kami kembalikan waktu sepenuhnya kepada pembawa acara, Ibu Vera. Silahkan Bu. Ya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama acara inti, yaitu belajar bersama di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Saya harap adik-adik bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmahnya bahwa sejarah penting untuk kita semua. Setelah ini adalah sesi foto bersama kepada SMP 3, mungkin bisa maju ke depan semuanya untuk foto bersama pendamping. Bapak Ibu guru pendamping, disilahkan Bapak Ibu untuk foto bersama terlebih dahulu. Ayo, agak cepat saja karena waktunya sudah siang. Bapak Ibu guru pendamping, dipersilakan untuk ikut berfoto bersama.
Di atas boleh, Bapak Ibu Guru. Ya, biar bisa kena semuanya. Museum di hatiku, tangan kanan di dada kiri. Museum di hatiku. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping, kepada siswa-siswi SMP 3. Boleh pulang kembali ke bagian registrasi untuk mengambil piagam atau sertifikat. Kepada SMP Alam Mutiara Umat, dipersilakan untuk foto bersama lebih dulu. Kepada Bapak Ibu Guru pendamping. Ya. Tangan kanan di dada kiri, museum di hatiku. Terima kasih kepada SMP Alam Mutiara Umat dan Bapak pendamping bisa mengambil piagam dan sertifikat di tempat registrasi tadi. Dipersilahkan. Dari kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.